Hai, apa kabar pemirsa? Ketemu lagi di Creative Talk bersama saya dan saya masih ada di kota New York. Program ini memang kita produksi untuk menginspirasi para pemirsa semua kepada setiap insan-insan Indonesia maupun orang-orang Amerika yang kreatif, yang terjun di dunia kreatif. Mulai dari film, fashion, dan sebagainya. Tamu kita kali ini adalah seorang desainer tas. Siapa dia? Sebelum saya kenalkan ke Anda, kita lihat dulu video ini. Ya, itulah sosok tamu kita kali ini, Dewi Maya. Kita ketemu langsung dengan Dewi. Apa kabar, Dewi? Halo Mas Nara, kabar baik. Baik, nih jauh-jauh dari South Carolina ya? Iya, South Carolina. Itu banyak orang Indonesia nggak sih di sana, Wi? Banyak, ada sih, tapi nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak ya? Iya, nggak terlalu banyak. Di kotanya apa, Wi? Spartanburg. Spartanburg. Yes. Itu daerah apa tuh? Saya belum pernah ke sana soalnya. Kalau bisa sedikit cerita, itu daerah... Spartanburg itu kota kecil di South Carolina. Jadi saya pindah ke Amerika itu 4 tahun yang lalu dan langsung ke Spartanburg. Ada orang Indonesia di kota itu? Ada, pasti ada. Ada berapa? Ada berapa ribu? Mungkin nggak hitungan ribu ya. Aku kalau jumlah angkanya aku nggak begitu ngerti, tapi mungkin sekitar 500 sampai 700 orang. Jadi saling kenal ya, satu kota, satu sama lain saling kenal ya? Iya. Oke. Ini menarik sekali nih pemirsa. Dewi ini adalah seorang orang Indonesia yang baru datang dari Indonesia 4 tahun lalu, 5 tahun lalu lah kira-kira ya. Yes. Dan dia langsung switch untuk berbisnis tas. Ini menarik banget, Wi. Gimana sih ceritanya sih, Wi? Baru datang 5 tahun, tiba-tiba langsung punya inspirasi, gue mau bisnis tas aja deh. Jadi itu ceritanya sebelum aku pindah ke Amerika, aku juga sudah punya bisnis yang sama di Indonesia. Tapi waktu itu aku cuma bikin bantal anak-anak, terus bikin tote bag yang bahannya masih kanvas, yang kayak gitu. Terus setelah itu aku memutuskan untuk pindah ke Amerika karena K1 visa. Pindah ke sini, aku pernah kerja di beberapa restoran. Beberapa ya, jadi nggak cuma satu. Kerja di restoran jadi apa, Wi? Kalau boleh tahu? A prep cook, jadi aku ngebantu chef untuk prepare. Restoran apa, Wi? Asian restaurant. Asian restaurant. Iya. Terus aku pernah juga kerja di restoran untuk bikin salad, yang kayak gitu. Tapi aku merasa kayak this is not my passion. Jadi ya sudah, dari situ aku kumpulin modal sedikit demi sedikit. Habis itu aku memutuskan untuk resign dari pekerjaanku dan aku mulai fokus di dunia fashion. Jadi begitu datang sempat beberapa kali nyoba kerja ya, dengan kerja di restoran, kemudian mulai dari dapur, kemudian sekarang jadi malah memutuskan itu. Gimana, Wi, memulai itu? Ini menarik nih karena Dewi datang ke Amerika, belum tahu apa-apa, bekerja di restoran, kemudian oke, sekarang gue mau bisnis aja deh. Gue mau bisnis kembali ke my passion, yaitu fashion. Yes. Nah tiba-tiba terus Dewi start itu gimana? Memulai itu gimana, Wi? Memulai supaya bisa bisnis itu gimana? Awalnya itu memang karena benar-benar dari zero modal. Jadi saya datang ke Goodwill, terus ada beberapa fabric di sana yang sudah nggak kepakai. Lalu saya jahit, saya bikin di rumah. Setelah saya kerja dari restoran, saya jahit. Setelah itu saya pengajuan untuk legal usaha di Amerika, LLC. Oh, Goodwill tuh apa sih, Wi? Mungkin cerita dulu. Goodwill tuh Bener. apa ya? Toko apa nih Goodwill tuh tiba-tiba bisa dapat kain gitu ya, terus langsung bisa ini. Aduh, Goodwill itu apa ya? Semacam, kalau di Amerika itu kita bisa donasi ke Goodwill dan uangnya untuk charity. Nah, biasanya barang-barang yang nggak kepakai di situ ya memang udah di situ aja gitu. Jadi itu kayak semacam toko supermarket murah ya sebenarnya. Iya. Dengan harga murah karena di situ adalah yang dipakai adalah barang-barang bekas pemirsa. Jadi memang kreatif sekali di sini, itu tidak ada barang-barang yang dibuang. Yes, jadi kalau kita punya barang lebih, kita taruh di Goodwill dan barang itu kemudian bisa dijual dengan harga murah dan dibeli oleh siapapun yang membutuhkan. Iya. Gitu. Dan Dewi menemukan bahan-bahan itu di situ ya. Iya, saya ketemu dengan bahan-bahan itu. Langsung ada inspirasi nih lihat bahan. Yes. Kayak langsung ya, oke, money. Gitu ya? Ya aku langsung. Lihat langsung apa nih? Lihat inspirasinya apa nih? Inspirasinya wah bakal jadi sesuatu atau money nih. Langsung. Oh, ini bisa money gitu ya? Nggak gitu juga, tapi dari situ saya mau ngelihat market pasar dulu di Spartanburg itu seperti apa. Dengan bahasa Inggris yang
waktu begitu datang kita pasti juga, semua orang Indonesia pasti ngerasain itu juga broken ya. English deh pokoknya. Iya, broken English yang kayak gitu. Jadi dari situ belajar, pelan-pelan itu belajar. Kebetulan setelah beberapa kerja di restoran itu, saya kerja di beauty company. Aku pernah masuk juga untuk sekolah di English Second Language untuk biar bicaranya bahasanya lebih lancar, ya, dengan conversation belajar sebenarnya. Ya, belajar lebih lancar, bahasa Inggris lebih lancar. Jadi kita bisa kerja di satu tempat yang lebih bagus. Nah, saya kerja di beauty company, dan basic beauty company itu adalah online, shipping around the world. Nah, di situ saya bagian shipping department. Sambil bekerja, saya belajar gimana caranya company ini punya penghasilan sekian dan bisa shipping around the world. Online marketing belajar di situ ya? Belajar di situ, banyak sekali saya belajar di situ. Nah, setelah ketemu nih sama si Fabric dari Goodwill tadi, saya langsung bikin tas, dan bikin terus. Pokoknya setelah saya dapat LLC, saya berarti sudah punya stok tas yang banyak. Begitu saya jual. Jadi saya ikut kayak craft market, terus ada apa ya kalau di Indonesia pameran kayak gitu. Pokoknya saya ikut setiap hari Sabtu. Jadi saya kerja dari hari Senin sampai Jumat, hari Sabtunya saya jualan tas. Senin sampai Jumat kerja di beauty company gitu ya. Kemudian weekend baru kerja bikin tas. Tapi produk tas itu kan juga persaingannya tinggi ya. Di sini kan banyak sekali gitu produk-produk tas gitu. Jadi bukan hanya yang diproduksi oleh brand-brand besar ya seperti Tory Burch atau segala macam, tapi juga di sini kan banyak sekali produk-produk tas yang diproduksi oleh lokal. Mulai dari orang Philippines, kemudian dari orang Latin, dijualan tas. Saya juga pernah tuh datang ke Latin market gitu, itu banyak sekali orang bikin tas dengan gaya Latin. Itu Dewi gimana cari inspirasinya? Mencari inspirasinya supaya nih tas gue ini berbeda sama tas yang lain. Yang terpenting adalah suka dulu. Suka dulu. Jadi apa yang saya lakukan sekarang itu saya harus benar-benar cinta dulu dengan apa yang saya lakukan. Terus karena saya suka menggambar, saya suka pasang-pasang warna yang kayak gitu. Jadi mix match ya? Iya, yang kayak gitu. Jadi persaingan itu di mana aja, nggak akan yang kayak persaingan dengan tas yang gitu aja sih. Semua itu kan ada. Tapi ya karena passion saya di situ, saya percaya dan lanjutkan apa yang saya suka gitu. Tapi ini awalnya benar-benar Dewi kerjakan sendiri ya? Dewi jahit sendiri gitu tasnya, jadi pelan-pelan gitu. Kemudian kalau bisa dalam seminggu itu bisa dapat berapa produk? Apalagi dengan weekend ya? Kalau pertama dulu, setiap hari itu aku bisa jahit antara 20-25 gitulah. 20-25 tas? Iya, tote bag biasa ya. Oke. Tote bag biasa yang dari bahan kanvas, yes. Terus desainnya gimana? Desainnya cari inspirasi dari mana? Desainnya aku sendiri. Aku tuh suka, I don't know how to, kalau desain itu, pertama yang aku cari itu sebenarnya nggak desainnya sih, warnanya dulu aja. Pikirin dulu warnanya. Warnanya dulu ya? Iya, warnanya mau ini, aku kayaknya mau tas yang ini deh, modelnya kayak begini. Fungsinya. Terus akhirnya karena saya ada long distance relationship dengan orang Amerika, jadi saya langsung mungkin saya harus berpindah sedikit haluan. Tapi sampai di sini pun itu menggebu-gebu, saya nggak bisa yang kerja di tempat lain gitu, nggak bisa. Pokoknya aku mau jahit terus gitu, rasanya tuh kayak gitu. Sekarang juga fungsi itu macam-macam ya. Ada fungsi untuk tas untuk pergi ke kantor atau untuk pergi belanja. Itu udah dibagi-bagi. Iya, sudah dibagi-bagi. Iya. Dan itu alasan kenapa wanita selalu punya banyak tas. Oh gitu, supaya banyak pilihan? Iya. Oh gitu, wah nih berhubung saya bukan kaum Hawa, jadi saya juga nggak ngerti nih. Ada cuma tas satu ransel bawa terus apa-apa. Tapi di sini itu kan suka ada tas yang lightweight ya. Yes. Banyak sekali di sini. Itu gimana, Wi? Bahannya itu dapatnya dari mana? Kemudian ada perhitungan itu nggak? Ini lightweight atau enggak gitu? Iya, aku pakai bahan yang leather kalau sekarang. Tapi ada juga yang faux leather karena orang itu kan beda-beda ya. Ada suka yang pakai leather, ada yang faux leather, ada juga yang canvas material. Jadi aku mencoba masuk ke pasar itu. Jadi aku sediakan semua apa yang perempuan mau, yang kayak gitu di semua usia. Kadang orang-orang yang sudah 60, 65, mereka suka yang lightweight, mereka suka pakai kanvas yang kayak gitu. Jadi aku kerjakan semuanya. Bahan itu beli di sini atau dari impor atau gimana?
Di sini ada di Hickory, North Carolina. Itu ada. Yes. Jadi ada kayak warehouse gitu ya? Iya kayak gitu. Karena sekarang produknya sudah besar, jadi aku nggak bisa kerjakan itu sendiri. Terus aku bekerja sama dengan manufacturer yang ada di Vietnam. Oh, sekarang manufacturer di Vietnam? Iya. Cuman kerja sama dengan manufacturer aja. Oh, cuma manufacturernya di Vietnam? Karena aku nggak bisa, tas kulit itu kan produknya sangat detail, segala macam ya. Kalau sampelnya aku produksi semuanya di Amerika. Sesuai dengan yang aku mau. Produksi satu sampelnya. Ini ada sampelnya, this is the masterpiece-nya. Kemudian desain itu dikasih ke Vietnam, kemudian mereka memperbanyak. Gitu ya. Tapi nggak banyak juga, cuman sekitar 15-20. Maksudnya 15-20 pieces ya. Jadi saya nggak lebih banyak dari itu. No. Oke. Kenapa ke Vietnam? Kenapa nggak ke Indonesia? Ini pertanyaannya klasik banget nih. Klasik banget. Kenapa sih kalau misalnya produk mass production itu perginya kalau nggak Vietnam, ke China atau ke Meksiko gitu? Kenapa nggak ke Indonesia, Wi? Goals aku sebenarnya juga ke Indonesia, Mas. Oh gitu. Aku mau juga gitu dari Indonesia yang benar-benar my own company, bikin di sana, bawa ke sini. Saya pengen banget itu karena sebelum pindah ke Amerika pun aku sudah seperti itu ya. Aku waktu itu pernah punya 8 karyawan yang ngebantu aku untuk bikin bantal dan tote bag yang seperti itu. Jadi aku pengen sekali, itu goals paling besar yang aku punya sekarang untuk bikin di Indonesia, dibawa ke Amerika. Bikin di Indonesia dibawa ke Amerika berarti benar-benar menjadi produk Indonesia, jadi made in Indonesia sebenarnya. Jadi dijualnya di sini. Iya. Tapi soal harga gimana? Mungkin kalau di Indonesia juga akan sama ya dengan harga yang aku dapat di Vietnam. Tapi yang terpenting adalah kalau aku orang Indonesia kembali ke Indonesia, berarti kita juga membantu menentaskan ekonomi perempuan di Indonesia. So I'm not telling kalau misalkan aku punya company suatu saat nanti di Indonesia, dan aku percaya sekali pasti ada waktu itu company di Indonesia, saya nggak akan tanya yang basic education-nya apa, tingginya berapa, you know, it's classic question. Tapi yang paling penting membuka usaha di Indonesia, bawa ke sini itu pertama berarti aku juga membantu perekonomian Indonesia dan menentaskan ekonomi perempuan Indonesia yang kayak gitu. Wah, itu misinya bagus sekali ya. Jadi karena dengan demikian bukan hanya membangun ekonomi di Amerika, mencari bisnis di Amerika, tapi juga membangun ekonomi Indonesia, termasuk juga dengan UKM ya, berarti ya? That's right, yes. Dengan UKM. Kemana kira-kira di Indonesia? Di kota mana? Jangan-jangan ini, karena Dewi ini dari Salatiga nih. Akan ke Salatiga kah? Pasti ke Salatiga. Pasti ke Salatiga. Kenapa ke Salatiga? Karena saya tahu betul apa yang dimiliki Salatiga gitu. Jadi banyak sekali konveksi-konveksi besar di Salatiga, daerah Ungaran dan lain sekitarnya. Itu tuh mereka banyak sekali konveksi besar. Jadi saya tahu persis skills-nya di Salatiga itu pasti ada. Pekerjaannya itu pasti ada. Ini buat pemirsa semua, terutama pemirsa yang ada di Salatiga, itu siap-siap aja karena Dewi akan ngomong ke Salatiga. Tapi karena Dewi ini adalah asalnya dari Salatiga gitu ya. Itu karena apa? Karena ada hubungan historical juga atau karena kangen juga supaya bisa ketemu keluarga atau gimana, Bi? Karena asal dari Salatiga, besar di Salatiga kan? Iya. Dari SD SMP? Iya, saya dari Salatiga, besar di Salatiga. Aku tahu betul orang Salatiga itu pinter-pinter, banyak sekali kayak sekolah menengah kejuruan sekarang banyak sekali yang ada tata busana dan lain sebagainya. Itu jadi salah satu faktor juga. Jadi kita tidak membuang, saya nggak boleh bilang tidak membuang waktu ya, tapi memang sekolah-sekolah kejuruan di Salatiga itu juga sudah mumpuni untuk benar-benar terjun ke dunia bisnis. Tapi dulu belajarnya gimana sih di Salatiga, belajar fashion ya? Sebenarnya itu aku karena otodidak, Mas. Otodidak? Jadi selama di Salatiga itu juga otodidak? Yes. Dari SMP, SMA atau gimana? Jadi ibu saya itu dulu waktu saya SD kerjanya permak pakaian. Permak? Yes. Jadi ibu saya begitu, terus karena ibu saya di rumah ada mesin jahit kan. Jadi saya waktu umur 5 tahun saya sudah coba menjahit. Umur 5 tahun? Ya. Berarti udah nginjek-nginjek gitu ya? Yes. Iya. Nginjek roda itu? Iya, suka potong-potong kain yang kayak gitu. Iya. Umur 21 saya punya toko butik kecil gitu di Salatiga. Oh, umur 21 sudah punya butik di Salatiga. Butiknya baju? Pernak-pernik. Pernak-pernik? Iya, belum ada yang kepikiran saya mau bikin leather material, mau bikin handbag yang kayak gitu, enggak. Karena basicnya
mesin jahit itu kan beda-beda ya. Ada yang dibuat untuk jahit baju, material leather yang lain sebagainya. Tapi karena ibu saya dulu waktu itu punya mesinnya yang untuk ngejahit bahan katun, bahan-bahan kain. Jadi saya bisanya juga bikin bantal, tas kain, boneka kain yang kayak gitu-gitu. Ya. Nggak sedih tuh ninggalin butik Salatiga kemudian masuk ke South Carolina? Honestly sedih ya, tapi waktu itu saya sudah umur 29 tahun and you know, pressure dari keluarga tuh kayak yang you have to decide married atau lu mau ngapain yang kayak gitu. Itu tuh basic, klasik banget kan. Keluarga. Nah, ibu saya juga termasuk orang yang kayak gitu. Terus akhirnya karena saya ada long distance relationship dengan orang Amerika, jadi saya langsung mungkin saya harus berpindah sedikit haluan. Tapi sampai di sini pun itu menggebu-gebu, saya nggak bisa yang kerja di tempat lain gitu, nggak bisa. Pokoknya aku mau jahit terus gitu, rasanya tuh kayak gitu. Yang pertama pastinya disyukuri dulu segala sesuatu. Saya juga begitu, saya belajar tapi saya juga bersyukur. Saya punya goals tapi saya nggak melulu untuk kejar goals itu. Dewi ini kan berkeluarga, Yes. kemudian ada anak juga, kemudian kerja juga, kemudian bikin tas juga. Terus kapan jalan-jalan Dewi kalau kayak gitu? Kapan jalan? Sekarang di New York lagi jalan-jalan kan sekarang? Iya beneran, iya. Di New York ini saya termasuk jalan-jalan juga. Terus saya jalan-jalan, spend ya? time with my family. Jadi saya bawa semua keluarga saya datang ke sini, let's go jalan-jalan, tapi juga kerja yang kayak gitu. Jadi saya punya toddler, itu masih, you know, butuh perhatian yang tinggi banget. Terus juga, jadi saya packing order dari website karena kita basicnya masih online. Jadi saya belum buka butik, tapi nanti tahun depan semoga dan tersemogakan saya buka butik di Charleston. Wah ini salah satu juga struggle ya, apalagi di sini babysitter juga mahal ya. Oh iya, Jadi semua handle sendiri. Kalau di Salatiga kan mungkin ada bisa titip tetangga, ada kakak, ada segala macam. Di sini kan semua serba sendiri gitu ya. Jadi right. bisa mengatur waktu seperti itu. Tapi satu hal lagi nih, Wi. Dewi kan sudah menjual tas di sini di South Carolina. Kemudian Dewi membawa bakatnya mendesain sesuai dengan karakter Dewi. Yes. Apapun terjadi kan ada unsur Indonesianya nih dalam karakter. Iya, Bagaimana pasti. supaya tas ini bisa diterima oleh orang Amerika? Itu tesnya agak beda nih. Ada nggak tips-tips seperti itu deh? Gimana caranya supaya tasnya Dewi ini, bagaimana kita mendesain sebuah produk yang bisa diterima oleh taste-nya orang Amerika? Nah, Dewi kan sudah pengalaman nih menjual dengan target pasar orang Amerika. Itu apa tipsnya tadi? Sebagai desainer itu aku nggak mencoba untuk hey, lu harus masuk dan harus beli desain gua gitu. Jadi kayak misalkan ini yang gua bikin, kalau memang customer saya cocok, pasti akan beli. Dan itu sudah kejadian, saya punya banyak sekali repeat customer. Yang pasti itu saya belajar banyak dari warna. Jadi warna itu dulu aja deh, biar bisa dipakai untuk segala suasana. You know, Amerika punya banyak musim. Jadi saya masuk dulu ke warna. Nah, nanti dari customer ini atau repeat customer yang saya punya, saya belajar lagi. Oh, ternyata orang Amerika lebih suka yang simple, yang elegan, yang seperti itu. Mungkin ini masalahnya itu ya. Jadi mungkin taste-nya nggak dapet, kemudian juga masalah perbedaan musim tadi ya. Iya, mengikuti warna kalau mengikuti warna. Jadi kalau misalnya di sini. sekarang musimnya winter gitu, musim dingin, berarti dia harus sesuai warna dengan karakter itu. Iya, benar. Nanti kalau misalkan kita sudah summer, pilih-pilih warna yang lebih cerah, yang you know, summer yang apa ya, datang ke pantai yang kemana Sesuai kayak gitu, dengan sesuai dengan dan itu semua ada di websitenya Dewi ya sekarang. Jadi orang bisa memilih gitu. Kalau boleh tahu nama website linknya apa, Wi? Namanya dewimaya.com. Dewimaya.com. Yes. Itu bisa ada apps-nya atau bisa ada Instagramnya? Ada Instagramnya di dewimaya.shop kalau Instagram. Kita lihat bahwa Dewi, kalau pemirsa mau melihat produk-produk Dewi bisa langsung ke website atau ke Instagram ya. Satu lagi, Wi, ada nggak sih tips dari Dewi, karena Dewi kan sudah pengalaman nih, walaupun berjuang ya, struggling, kemudian pindah, kemudian mendesain sendiri, kemudian sekarang jualan sendiri, ngurus anak, kemudian mas segala macam, dan sekarang juga mau ikut Fashion Week ya, gitu.
Ada tips nggak sih, Wi, kira-kira buat para anak-anak muda Indonesia yang juga punya passion yang sama seperti Dewi untuk bikin tas, untuk mendesain, apa yang harus mereka lakukan supaya bisa go internasional, supaya bisa maju dan bisa punya karya sendiri? Yang pertama pastinya disyukuri dulu segala sesuatu. Saya juga begitu. Saya belajar tapi saya juga bersyukur. Saya punya goals tapi saya nggak melulu untuk kejar goals itu. Saya tahu waktunya struggle, saya tahu waktunya harus berjuang, tapi tetap harus semuanya, segala sesuatu harus disyukuri. Kalau kita sudah dengan circle yang benar, kayak misalkan let's say pertemanan yang benar segala macam ya, itu akan ngebawa dan mendoktrin kita untuk jadi vibes yang lebih positif. Nah, begitunya kita sudah punya vibes yang positif itu, kita juga akan menghasilkan karya-karya yang lebih bagus. Dan jangan, nggak semua orang mau struggle. Semua orang mau sukses, tapi nggak semua orang mau struggle. Semua orang memang pengen sukses. Sebenarnya banyak yang juga yang bilang bahwa sekarang ini banyak sekali generasi instan. That's right, yeah. Karena dia pengen sukses begitu, bikin desain hari ini, besok udah pengen sukses. Yang paling penting adalah posting di Instagram, gue udah bikin desain, padahal juga belum tentu desainnya dijual gitu, belum tentu masuk ke sini. Gitu. Dan sekarang juga banyak nih ada orang-orang jual fashion masuk ke Amerika, masuk ke Amerika, tapi belum tentu produknya masuk ke sini gitu kan. Benar. Nah ini menarik sekali, dan yang paling penting adalah kita harus ulet ya berarti ya. Iya, harus ulet, harus rajin. Kalaupun kita posting satu kali terus nggak ada orang yang beli, besoknya posting lagi aja. Sabar ya? Sabar, harus sabar. Ya. Sabar ya. Oke Dewi, thank you banget nih atas segala waktunya. Ini udah jauh-jauh dari South Carolina datang ke sini, padahal datang ke sini cuma lewat aja ya. Thank you banget atas semua informasinya, tipsnya. Thanks dan juga ya terima kasih. Dan buat pemirsa semua, apabila Anda ingin melihat produk-produk Dewi, bisa langsung ke Instagramnya Dewi dan juga website yang ada di sini. Jadi Anda bisa juga mencari inspirasi. Kalau mau komunikasi bisa langsung kan, Bu ya? Oh iya, saya bisa kegiatan kan? setiap hari aku kadang share ke YouTube juga. Share ke YouTube. Jadi kalau misalnya ada yang mau kontak dari Salatiga kali, Mbak, aku punya ini mau nanya, itu bisa langsung DM atau gimana? Atau gimana That's tuh? right. Ya, gampang sekali cari saya di Instagram dewimaya.shop. Kalau mau lihat websitenya, lihat semua produk yang saya bikin itu di dewimaya.com. YouTube-nya Dewi Maya aja. Oke. Dewi Maya ya, nggak pakai aja. Dewi Maya, oke. Oke pemirsa, itu dia tadi obrolan kita dengan Dewi Maya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita, juga menginspirasi para perempuan Indonesia supaya bisa maju dimanapun Anda berada. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Creative Talk. Bye. Thank you, Wi. Thank you banget. Thank you.